Bumi adalah ciptaan Allah yang luar biasa indah dan kompleks. Di dalamnya terdapat berbagai keajaiban alam yang dapat dipelajari dan dipahami melalui ilmu pengetahuan, termasuk matematika dan ilmu tanda. Namun, apakah Anda pernah berpikir bahwa bumi juga mengandung petunjuk dari Al-Quran? Dari semua petunjuk dan keajaiban alam semesta yang akan kita bahas nanti, kita dapat menyimpulkan bahwa bumi adalah Al-Quran yang terbuka, yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Bahkan, Allah sendiri juga bilang, kalau kalam Allah semua dituliskan, maka dua lautan tidak cukup untuk menuliskan firman-Nya. Dalam mempelajari petunjuknya, sambil menjelajahi keindahan alam semesta, mari kita membuka hati dan pikiran untuk belajar dari petunjuk-petunjuk ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga kita dapat semakin menghargai ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengangkat klaim menarik dari dua ahli, yaitu Kiai Haji Fahmi Basya dan Erdem Cetinkaya. Kiai Haji Fahmi Basya adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian dalam memahami Al-Quran. Fahmi Basya terkenal kontroversi, dengan salah satu bukunya yang berjudul Candi Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Kemudian Erdem Cetinkaya adalah seorang ahli riset dan penulis, yang memiliki spesialisasi di bidang sejarah dan agama kuno. Ia terkenal karena karyanya yang berjudul New Miracles of the God, yang membahas tentang mukjizat Tuhan, terutama menyoroti bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan sempurna, dan dengan tanda-tanda yang bisa dipelajari oleh manusia. Karena bukan Tuhan namanya, kalau memberi petunjuk, tapi tak bisa dijelaskan. Percuma. Tuhan yang suka mubazir. Karya-karya Cetinkaya juga kontroversial, banyak diulas dan diperdebatkan oleh para akademisi dan para penggemar sejarah kepercayaan kuno. Kedua ahli ini mencoba menguak misteri alam semesta melalui sebuah peta bumi yang dikaitkan dengan kitab suci. Dalam perjalanan mencari petunjuk ini, mereka menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bumi seolah-olah menjadi sebuah Al-Quran yang terbuka. Apa yang mereka temukan, dan bagaimana bukti ini bisa mengubah cara kita memandang alam semesta? Siapkan kopi hangatnya. Tuhan menciptakan segalanya, penuh dengan makna dan alasan yang luar biasa. Apakah mungkin, Dia menciptakan dunia hanya secara acak dan tak terencana? Lihatlah puncak dunia di Google Earth, garis lintang 0, tepat berada di tengah-tengah rotasi. Di sana, terdapat gambar wajah yang tersembunyi, dilapisi jubah, sedang duduk, dengan bayi di tangannya. Gambar itu sebesar benua, dan berbentuk manusia. Meskipun pada awalnya orang-orang menganggap gambar tersebut menggambarkan Maria dan Yesus atau Nabi Isa, namun ketika diperhatikan secara seksama, situasinya berbeda. Karena wajah bayi yang dipegang, terlihat lebih seperti wajah anak manusia primitif pertama, dengan mulut yang menonjol, lebih dari manusia normal. Siluet wajah yang sama, juga terlihat sebagai pantulan pada wajah orang yang sedang duduk di dalam jubah. Kita memahami bahwa simetri profil wajah ini bukan kebetulan semata, melainkan akibat pantulan yang jatuh ke dalam mangkuk kaca. Oleh karena itu, keberadaan kaca refleksi di tengah gambar, dan fakta bahwa bayi terlihat lebih seperti humanoid daripada manusia normal, menunjukkan bahwa gambar tersebut tidak menggambarkan Maria dan Yesus. Namun, mengingat gambar tersebut terletak di puncak dunia, dan siluet malaikat lain di dunia juga tunduk pada gambar tersebut dan mengelilinginya, hanya Tuhan pencipta yang bisa terlihat di sana. Aurora hanya terjadi di kutub utara, dan bersinar seperti mahkota cahaya pada gambar Tuhan. Seluruh dunia dan siluet-siluet di dalamnya, kecuali bentuk ular dan viper dinosaurus, tunduk pada Tuhan, dan berputar di sekitarnya. Jadi, mengapa laut dipilih sebagai media gambar daripada daratan? Kitab suci menyatakan bahwa Tuhan memiliki tahta yang terletak di atas air. Seperti yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 2 dalam Taurat, bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi permukaan samudra, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan juga dalam Al-Quran surat Hud ayat 7, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta arasinya di atas air, dan seterusnya. Selain itu, dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berfirman, Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan seterusnya. Sementara dalam Al-Quran surat Syot ayat 75 Allah berfirman, Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah termasuk golongan yang tinggi?
Gambar tersebut menunjukkan bayi yang terlihat seperti humanoid dari spesies manusia pertama, yang sesuai dengan keterangan dalam kitab suci, bahwa manusia diciptakan dengan citra Tuhan, dan kedua tangannya. Selain itu, terdapat musuh manusia, yaitu iblis pemberontak yang memiliki satu mata. Ia menipu Adam dan Hawa di surga, dalam bentuk ular. Gambar tersebut juga menunjukkan adanya makhluk lain dengan jubah dan kerudung yang meninggalkan laut, dan mencapai kaki Tuhan serta memanggilnya. Hal ini mengingatkan kita pada mitos penciptaan Sumeria, salah satu mitos penciptaan paling terkenal di dunia. Sebuah puisi dalam prasasti, hampir membuat pemandangan ini hidup. Buku Mitos Sumeria karya Kramer, menjelaskan bab ini, bahwa puisi dimulai dengan pengantar yang dapat dianggap sebagai deskripsi kesulitan yang dihadapi para dewa dalam memberikan roti, terutama setelah dewi yang dapat diprediksi muncul dalam eksistensi. Para dewa mengeluh, namun dewa air Sumeria yang bijaksana, Enki, dapat membantu mereka. Namun Enki tertidur begitu dalam, sehingga tidak mendengar keluhan mereka. Karena itu, ibunya yang dikenal sebagai ibu dari semua dewa, membawa air mata para dewa kepadanya dari laut purba dan berkata, "Wahai anakku, bangunlah dari tempat tidurmu, tunjukkan kebijaksanaanmu, bentuklah pelayan bagi para dewa, bentuklah mereka, merekalah yang memproduksinya." Setelah dipikirkannya masalah ini, Enki mengambil kepala para pembentuk yang baik dan mulia, dan berkata kepada ibunya Namu, "Wahai ibu, makhluk yang engkau bicarakan telah tercipta, tempatkan para dewa padanya. Uleni hatimu dari tanah liat di permukaan dasar laut, dan mereka akan menunggu tanah liat pembentuk yang baik dan mulia. Kamu mengekspos anggota tubuhnya, dan Ninmah akan bekerja padamu. Para dewi kelahiran akan bersamamu, saat kamu membentuk. Wahai ibu, tetapkan takdir alam baru, dan Ninmah akan menempatkan para dewa, padanya, sebagai manusia." Namun, terkadang terdapat perbedaan di antara teks-teks Sumeria. Nama-nama malaikat yang menjadi perwakilan Tuhan di bumi, dan setan yang mengendalikan mereka kemudian hari, serta kesalahan yang disebabkan informasi dari mulut ke mulut, menyebabkan mereka dikaitkan dengan perbuatan jahat, dan menghasilkan agama politeisme. Oleh karena itu, meskipun kisah ini menggambarkan peristiwa dalam prasasti Sumeria, tidak dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang digambarkan dalam mitos Sumeria adalah benar. Sekarang, marilah kita fokus pada gambar setan berbentuk ular, yang terletak di bawah bumi, yaitu di kutub selatan. Menurut kisah keagamaan, Tuhan menjatuhkan setan ke tempat terendah. Dan sebuah gambar diambil sebagai contoh dari tempat tersebut, yang jauh dari Tuhan. Kitab Yesaya 14 mengatakan, "Hai setan, aku akan naik ke langit, di atas awan-awan, aku akan menyamakan diriku dengan yang maha tinggi. Tetapi, engkau dikatakan akan terlempar ke bawah, ke dunia orang mati, ke kedalaman liang kubur." Dalam tradisi Islam juga disebutkan, bahwa iblis membangun istana di lautan. Ibnu Katsir mengatakan, iblis membangun singgasana di tengah laut. Dia duduk di atas singgasana itu, sambil mengirimkan pasukan yang bertugas untuk menghembuskan berbagai kejahatan dan fitnah di tengah manusia. Perlu kita ketahui, bahwa meskipun agama-agama memiliki perbedaan, namun mereka berasal dari satu sumber yang sama, yaitu kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Tuhan menunjukkan keajaiban-keajaibannya di muka bumi, agar dunia bersatu, perdamaian tercipta, dan kebaikan merajalela. Dalam ilmu astronomi, telah diketahui dengan jelas, bahwa bumi selalu berputar pada porosnya. Gerakan konstan ini merupakan salah satu tanda, bahwa bumi sedang melaksanakan tugasnya, dan itulah cara bumi beribadah kepada Allah. Dalam buku 1 Million Phenomena karya Fahmi Basha menjelaskan, bahwa gerakan berputar bumi pada porosnya, adalah tanda bahwa bumi sedang melaksanakan sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat melibatkan gerakan 360 derajat, yang melambangkan lingkup waktu sehari-hari. Dengan melakukan 2 sujud pada setiap rakaat sholat, maka dapat dihasilkan angka 34 dalam sehari. Angka 2 dan 34 ini, adalah kode untuk sujud. Kata sujud pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surah kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 34. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka semua bersujud, kecuali iblis. Iblis menolak dan sombong, sehingga ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam ilmu astronomi, fenomena bumi sholat dianggap penting bagi para penjelajah ruang angkasa, karena gerakan konstan bumi yang berputar pada porosnya menunjukkan bahwa bumi masih aktif, dan melaksanakan tugasnya dengan mengabdi kepada Allah. Bumi berputar pada porosnya, seolah-olah sedang melaksanakan sholat. Gerakan putaran 360 derajat yang terjadi saat sholat menunjukkan bahwa bumi sedang melaksanakan tugasnya secara utuh.
Fenomena ini juga terkait dengan konsep kehidupan dan kematian sebuah planet. Jika sebuah planet sudah mati, maka tidak lagi berputar pada porosnya. Oleh karena itu, para penjelajah ruang angkasa dapat menggunakan fenomena bumi solat sebagai indikator, apakah sebuah planet masih hidup atau sudah mati. Berdasarkan foto bumi yang dibuat oleh NASA pada tahun 1980, Fahmi Basya tercengang melihat gambaran mata kaki di antara peta bumi, persis di tempat di mana Ka'bah berada, yang memang artinya mata kaki. Pengertian ini bisa kita dapat dari surat Al-Maidah ayat 6 pada kalimat, "Usaplah kedua kakimu sampai ke Abain," atau kedua mata kaki. Di pinggir Laut Merah, ada tempat yang bernama Ka'bah, atau mata kaki Eropa. Jika kita membuat gambar kaki sedemikian rupa, sehingga Ka'bah terletak di mata kaki, maka akan tampak gambar orang yang badannya berada di Laut Mediterania. Jadi, Ka'bah adalah mata kaki yang dicatat sejak zaman Ibrahim yang telah membawa pesan kepada kita, bahwa bumi itu bergambar. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak gambar di bumi? Jika kita membuat gambar Ka'bah di semenanjung Arabia, di mana Yaman berada di sudut Yamani, Irak di sudut Iraki, dan Syam di sudut Syamsi, maka gambar tersebut akan terlihat seperti ini. Terlihat Laut Aral yang mewakili makom Ibrahim, dan Qatar yang mewakili Hajar Aswad. Laut Kaspia dan Laut Hitam, mewakili tapak kaki, yang menunjukkan arah gerakan tawaf, dan antara dinding serta makom Ibrahim. Dalam presentasi Flying Book tentang ekspresi solat, Fahmi Basya mengajak kita untuk memperhatikan peta bumi, dengan fokus pada Danau Baikal yang terletak di Asia, Jepang, India, Filipina, Papua, dan Australia. Kita bisa menggabungkan lokasi-lokasi ini, untuk membentuk gambaran orang sedang sholat duduk tasyahud akhir, dengan jari menunjuk. Kemudian ketika kita melihat peta relief dasar laut, kita dapat melihat, bahwa garis di punggung orang yang sedang sholat memang ada, seperti Ninettia Street G di Australia. Hal yang menarik juga adalah, relief pada tapak kakinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17, Allah menurunkan air dari langit, dan membanjiri lembah-lembah itu dengan ukuran yang sesuai, sehingga tercipta gambar di bumi. Selain gambar orang sholat dengan tangan syahadat dan bulan sabit, ada hal menarik lainnya, yaitu pohon mangga di India. Di sana, terdapat berbagai macam buah mangga, dan diadakan lomba buah mangga. Dalam lukisan ini, terlihat pohon mangga di India, dengan buahnya di Ceylon atau Sri Lanka. Kita juga bisa mempertanyakan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 19, adakah sesuatu yang lebih besar dari syahadat? Bulan sabit yang terlihat diwakili oleh Danau Baikal memberikan arti, bahwa bulan mewakili Siti Hawa, sedangkan bumi mewakili Adam. Hal ini juga menggambarkan, mengapa tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk memiliki lebih dari satu suami, karena, tidak ada bulan berbumi lebih dari satu. Namun, bumi berbulan dua, ternyata ada di semesta ini, seperti misalnya Mars, Venus, atau Pluto. Dari analisis ini kita dapat menyimpulkan, bahwa bulan berasal dari bumi, karena Siti Hawa berasal dari Adam.